kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kami masih boleh sama-sama beribadah di tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan dapat memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak sekalian, kita akan membaca Mazmur Pujian. Sebelum itu, yuk kita ambil Alkitab kita masing-masing. Nah, Mazmur Pujian kita terambil dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan 5. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, kemudian ke latarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan puji namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki cerita, kita akan bernyanyi dulu dari Kiring Ceria 296. Mampirlah dengan doa. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah-Mu. Engkau masih memberkati kami dari segala aktivitas kami di malam hari hingga pagi hari ini Tuhan. Kami di sini Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik kepada anak-anak kami Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu anak-anak, kita buka Alkitab kita ya. Dari kitab Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Kitab Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Kita baca bersama-sama ya. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai dengan 7. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak-anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dahulu kala menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena yang sungguh karena musuh dan sekitarmu menjadikan kamu sunyi seperti yang mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota yang sudah ditinggalkan, dan sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api cemburuanku melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan.
sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri akan menanggung noda mereka. Shalom anak-anak, selamat pagi. Nah, cerita Bunda hari ini adalah tentang bagaimana bangsa Israel mengalami pembuangan di bangsa Babel. Siapa sih yang gak kenal dengan bangsa Israel? Bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah loh. Bangsa pilihan Allah artinya adalah bangsa yang sangat disayangi oleh Allah di antara bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa Israel sudah 2 kali mengalami pembuangan. Yang pertama kali adalah bangsa Israel mengalami pembuangan di Mesir, di mana pada saat itu yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah Nabi Musa. Yang kedua adalah pembuangan di kerajaan Babel. Nah, pada saat itu di kerajaan Babel dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Nah, jadi pada waktu itu, zaman dahulu kala, bangsa Israel, disebut juga dengan bangsa Yehuda, mereka berseteru, mereka bertengkar dengan bangsa Babel. Nah, akhirnya bangsa Israel kalah, sehingga mereka dijadikan budak. Kalian tahu nggak apa itu budak? Nah, budak itu adalah orang yang disuruh-suruh secara terus-menerus oleh orang lain. Nah, jadi bangsa Israel mengalami perbudakan. Mereka disuruh terus oleh bangsa Babel pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Nah, ketika mereka dijadikan orang suruh-suruhan, mereka mengeluh, mereka bersungut-sungut, mereka malah bilang, kenapa sih kita harus begini? Padahal kita punya Tuhan, kenapa kita harus mengalami perbudakan? Mengapa kita harus mengalami pembuangan lagi? Nah, kemudian datanglah Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel diutus Tuhan untuk bernubuat kepada bangsa Israel. Nah, lalu Nabi Yehezkiel berkata kepada bangsa Israel, kalian seperti ini karena kalian telah melakukan perbuatan dosa. Kalian telah melakukan kesalahan kepada Tuhan. Apa itu kesalahannya? Nah, yang pertama adalah dosa mereka menyembah Allah lain selain Tuhan Yesus loh. Pertama, mereka menyembah patung, mereka menyembah dewa dan dewi yang lain. Yang kedua, mereka itu tidak percaya sama Tuhan. Mereka malah menganggap bahwa teman mereka, orang-orang yang lebih berkuasa di antara mereka yang mempunyai kekuatan super, mempunyai kekuatan yang hebat dibanding kekuatan Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah di mana mereka itu tidak dengar firman Tuhan, yaitu tidak melakukan hukum Taurat. Ketika Nabi Yehezkiel mengatakan seperti itu, mereka terdiam, lalu mereka merenungi nasib mereka. Nah, begitu juga dengan anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sering mengalami persoalan, kita sering mengalami masalah, kita sering takut. Namun, di samping ketakutan kita harus percaya, kita harus meminta pertolongan siapa? Pertolongan teman? Tidak, kita harus meminta pertolongan dari Tuhan. Karena yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu memberikan kita pertolongan. Nah, gak mau kan seperti bangsa Israel? Maka dari itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus selalu bersyukur. Bersyukur dengan pemberian Tuhan. Kita diberi papa mama yang sehat, masih bisa bernafas, dan masih bisa sekolah. Yang kedua adalah kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus selalu melakukan perintah Tuhan. Jangan nanti setelah kita ibadah, baca firman Tuhan, kita melawan papa mama, kita mengganggu abang, mengganggu adik, gak boleh ya. Nah, dengan ketiga hal ini kita lakukan, itulah salah satu wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, anak-anak, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan. Kau telah memberkati kami dari ibadah kami, pertengahan, hingga sampai saat ini Tuhan. Tuhan, kami baru saja mendengarkan firman-Mu, biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang selalu takut akan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan, setiap masalah yang kami hadapi, dan selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dan kami selalu bersyukur atas segala pemberian Tuhan. Tuhan, biarlah kami dapat melaksanakan apa yang telah kami dengarkan ya Tuhan. Untuk itu Tuhan,
Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Nah, anak-anak sekalian, Bunda sudah menyiapkan aktivitas kalian loh. Aktivitasnya adalah menghias gambar ini. Kalian boleh menghias gambar ini dengan menempelkan potongan kertas, warna-warni, kertas koran, atau kertas apapun. Selamat berkreasi. Terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, kita baru saja mendengarkan cerita dari Bunda Rosi. Untuk itu, yuk kita nyanyi sama-sama dari Hidup Ceria 160. Tiap orang yang mendengar. Anak-anak sekalian, kita doa syafaat yuk. Semuanya ambil sikap doa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur kepada Tuhan di hari ini. Kami masih dapat melangsungkan ibadah kami, Bapa. Biarlah ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati akan memimpin setiap gereja ya Bapa. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan. Di mana Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja GPIB yang ada di Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati di dalam tugas dan pelayanan mereka ya Bapa. Kami berdoa terkhusus GPIB Philadelphia Medan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta kami, berikanlah kesehatan dan juga Tuhan kebijaksanaan di mana beliau mengemban tugas dan tanggung jawab ya Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap majelis yang ada, Tuhan kiranya berkati mereka juga, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu serta kesehatan yang daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa kami. Berikanlah ya Tuhan akan tanggung jawab yang baik kepada mereka untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk wabah virus corona yang masih ada Tuhan, kiranya kami berdoa Bapa kepadamu, pulihkanlah bencana ini Bapa sehingga semakin hari boleh semakin lebih baik. Kami berdoa bagi mereka yang sakit Bapa, kiranya Engkau tetap memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi tim dokter mereka yang menjadi garda terdepan untuk menangani kasus ini. Tuhan berikanlah kebijaksanaan-Mu, hikmat-Mu serta pelayanan yang baik untuk masyarakat. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Hidung Ceria 366.
saja mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, sehingga saat ini ya Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan ini Tuhan agar bisa berguna bagi pelayanan-Mu. Tuhan, terima kasih, amin. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah berada di akhir ibadah. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita bernyanyi dulu yuk dari Kidung Ceria 358. Tuhan Allah beserta engkau. Sekalian, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah ini, yuk kita sama-sama berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ini. Kiranya Tuhan dapat memberkati kami dimanapun kami berada, dan Tuhan juga dapat memberkati kami dalam melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, jaga kami dimanapun kami berada. Haleluya.